Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayani SPDI, guru PAI di SMK Islam Empu Genah, Desa Kertagenalaok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Pamekasan Madura. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Islam Empu Genah, Desa Kertagenalaok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 SMK Islam dengan materi Syaja'ah. Berikut video pembelajaran saya, mohon saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Masih semangat hari ini? Masih semangat. Benar. Tidak semangat apa enggak? Semangat. Ibu akan absen kalian ya hari ini ya. Muhammad Rizal, Hadir. Muhammad Amir Ridho, Hadir Bu. ya. Manul Hakim, ya. Kak Amelia, ya. Nuri Andini, senyum ya Nuri ya. Chandra Dewi, ya. Fahri Ramadhani, oke. Nurholis Aziz, Hadir. wow, semangat sekali. Semangat. Semangat ya, bagus. Siap. Luar biasa. Indra Bus Prasongko, Hadir Ibu. Rizky Atul Hasana. Ngapain Rizky kalau tidak semangat? Senyum. Bagus. Dewi Sudarmi. Ya. Andi Kusnaidi. Kalimatus Salihah. Anissa Nur Fitria. Cindy Aulia. Oke, bagus ya. Bagus ya. Semua alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian bisa masuk semua. Semoga nanti ilmunya kita bisa bermanfaat. Amin ya. Amin. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Amin amin ya robbal Alamin. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang hikmah dan manfaat dari Syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa hikmah atau manfaat dari mempelajari atau bersikap Syaja'ah? Siapa? Silakan. Nurholis, hikmahnya apa? Yaitu yang pertama, bertindak secara jujur dimanapun dia berada. Yang kedua, tidak ragu-ragu dengan kebenaran yang dilakukan. Yang ketiga, dapat menempatkan pembicaraan sesuai kondisi. Yang terakhir, tawakal kepada Allah atau yakin kepada Allah. Oke, tepuk tangan. Kita mempelajari saja. Jadi berani berkata benar akan menempatkan kita untuk selalu berkata jujur. Pertama, yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Nurholis tadi, bahwasanya hikmahnya juga kita akan ada tawakal, berserah diri kepada Allah, dan juga dapat menempatkan pembicaraan sesuai dengan kondisi yang ada. Tempatnya seperti itu salah satu hikmah dari mempelajari atau sikap saja. Artinya kita harus tetap berani. Dan untuk diri sendiri itu kita tidak akan muncul yang namanya istilahnya minder, rasa takut dan lain semacamnya. Jadi berani akan selalu berani berkata benar walaupun dia berada. Sekarang pada materi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki sikap saja. Seperti apa sih ciri-cirinya orang yang memiliki sikap saja? Bagaimana orang tersebut dan seperti apa tindakan dalam kehidupan sehari-hari
kita akan bahas pada kesempatan atau pada pertemuan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran dari PIBD di sini adalah, dari materi syariah di sini adalah, yaitu yang pertama adalah menganalisis ciri-ciri orang yang mempunyai sikap saja'ah. Jadi kita akan menganalisis seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita sudah mengetahui ciri-cirinya, menganalisis ciri-cirinya, maka setelah itu kita akan mengetahui, oh ini loh yang termasuk kategori sikap orang yang memiliki sikap saja'ah. Terus bagaimana perilakunya dalam kesehari-harian, entah itu dalam bergaul, entah itu dalam ketika kita berada di rumah, ketika berada di sekolah, ataupun nantinya ketika kita keluar dari atau berada di masyarakat. Nah, penerapan saja'ah ini akan selalu kita lakukan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Semangat. Oke, semangat ya, walaupun sudah siang-siang. Siap. Apa? Mana tepuk tangannya? Sudah. Yang pertama dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, mencatat hasil dari analisis tentang ciri-ciri ini, dan kita menganalisisnya dari berbagai sumber, entah itu dari buku, internet, ataupun dari pemikiran sendiri, terserah. Yang penting mencakup tentang ciri-ciri bersikap atau bersifat saja. Kemudian langkah ketiga adalah diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kita diskusikan tentang cirinya seperti apa saja orang yang bersikap saja'ah, juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok, set 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Setelah itu kalian analisa, kalian tulis apa yang menurut kalian penting. Setelah kalian mendapatkan referensi dari buku dan lain semacamnya, baru setelah itu kita presentasikan. Nah, setelah itu ada istilahnya tanya jawab antar kelompok, seperti itu ya. Lalu setelah presentasikan kita tanya jawab, setelah tanya jawab kita refleksikan, seperti itu ya. Ibu kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk menganalisis seperti apa sih ciri-ciri dari orang yang bersikap saja'ah. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Dapat menempatkan gejala suara kondisi. Awak yakin, paham.
diceritakan Oke anak-anak, kamu Iya. sudah sampai, sudah selesai semua untuk diskusi yang kalian kerjakan bersama timnya. Ya. Bu. Masih semangat? Masih semangat. Hah? Oke, biar semangat, biar kalian fokus terhadap apa yang kalian diskusikan nanti, kita ice break dulu, oke? Oke, Bu. Ya, ayo Lis. Ya. Kemudian jangan, Satu Bu. kali lagi, biar kalian tambah fokus dan semangat. Yuk. Kalau kau Suka hati. tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau Kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak ayam. Bagian Hai. Hai. Lihat semuanya sama ibu. Ya. Langkah-langkah diskusi pada kesempatan kali ini kita akan presentasikan dimulai dari ibu sesuai dengan nomor urutannya ya. Silakan. Siap. Ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor urutnya. Ketua kelompoknya silakan. Bebas presentasi. Itu bebas. Ayo ketua kelompok cek. Halo. Oke, ya, di sini ambil dulu. Pengambilan itu, silakan kedua, cek. Silakan, buka. Tiga, silakan dulu. Berapa? 2. Satu. Oke, tepuk tangan. Jadi, langkah-langkahnya adalah seperti yang Ibu katakan tadi untuk Ready. ya, presentasi pertama ya. Presentasi silakan kalian tentukan siapa presentatornya atau ketua diskusi yang akan ketua kelompoknya yang akan memaparkan tentang apa yang sudah kalian kaji. Kemudian siapkan notulen untuk mencatat pertanyaan dari kelompok B dan C. Sorry. A dan B ya. Silakan siapkan. Termasuk juga untuk kelompok yang lain siapkan notulen untuk mencatat pertanyaan dari setiap peserta diskusi yang bertanya. Ya. Ya, Oke, sudah dipahami? Ada pertanyaan untuk alur atau jalannya diskusi pada kesempatan kali ini? Oke, bagus. Good. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kusnaidi beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang ciri-ciri sajarah. Di sini saya mencatat 10 poin. Poin yang pertama yaitu berani menghadapi musuh. Jadi, ketika orang mempunyai ciri-ciri tentang sajarah, kita lihat dari cara menghadapi musuhnya. Yang kedua yaitu berani menegakkan kebenaran. Orang yang memiliki sifat syaja'ah, dia selalu benar dalam sikap dan kelakuan seperti apapun. Yang ketiga yaitu memiliki daya tahan. Daya tahan di sini yaitu tidak pernah sakit akan mental meskipun orang lain berpendapat yang sangat buruk. Yang keempat yaitu kemampuan menjaga rahasia. Jadi ada orang yang tidak menjaga rahasia, belum tentu itu dikatakan syaja'ah. Karena syaja'ah di sini yaitu kemampuan menjaga rahasia. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Baik. Mungkin dari pemaparan kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok A dan kelompok B. Silakan ditanyakan kepada kelompok C. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok A dengan atas nama
berani dalam hal kebaikan. Nah, kira-kira misalkan ada seseorang yang melakukan kebohongan atau berbuat bohong, tetapi dia demi kebaikan. Kira-kira itu masuk ke dalam syaja'ah dan hukumnya dosa atau tidak? Bagaimana? Ya, terima kasih untuk kelompok A atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab di sini. Menurut saya, syaja'ah harus menegakkan kebenaran. Jadi syaja'ah di sini harus menegakkan kebenaran. Dan kita harus mempunyai sifat berani, karena kalau kita berbohong nanti kita dapat tidak dipercaya orang lagi. Tentunya kalau kita jujur nanti akan menyakiti hati orang, makanya kita boleh berbohong demi kebaikan orang tersebut. Jadi tidak apa-apa berbohong, tapi orang tersebut tidak dikatakan orang yang bersyaja'ah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Mungkin ada dari kelompok ini yang mau menambahkan? Tidak ada? Tidak ada. Atau mungkin pernyataan dari kelompok 1 mau disanggah oleh kelompok 3 atau kelompok 4? Silakan. Sanggah. Saya tidak setuju Bu, karena seperti dan sesuai dengan firman Allah. Mungkin seperti itu, silakan. Hah? Ada sanggahan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, gimana Siti yang bertanya tadi? Sudah. Tapi tetap dapat dosa atau tidak? Ya, dosa apa tidak katanya? Di sini kan diperbolehkan. Jadi Berbohong untuk kebaikan itu tidak apa-apa. bahkan menurut Imam An-Nawawi, berbohong boleh dilakukan jika hal itu dilakukan demi kebaikan yang tidak mungkin diperoleh kecuali dengan berbohong. Paham? Paham? Oke, silakan kelompok 2 untuk kelompok B mempresentasikan hasil yang sudah diadakan. Wabarakatuh. Saya Moholis Aziz, perwakilan dari kelompok 2, ingin menerapkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap syaja'ah. Ciri-ciri ini yang pertama yaitu berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan. Contoh kecilnya, ketika seseorang membuang sampah sembarangan, kita seharusnya sebagai umat mukmin atau muslim menegur sebagaimana telah diterangkan di hadis, yaitu kebersihan itu adalah iman. Jadi kita sebagai umat muslim harus berani membenarkan dan meluruskan. Yang kedua, segala sesuatu yang diperbuat ikhlas niatnya hanya karena Allah. Contoh kecilnya sedekah, yaitu kita bersedekah harus ikhlas, yaitu menuju Allah atau niatnya hanya Allah, bukan niatnya diri sendiri. Yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah orang walaupun senantiasa diterpa celaan, hinaan, tantangan. Contoh kecilnya ketika kita pergi sekolah dan ada yang menghina atau mencela kita, bahwa sekolah itu apa contohnya, ketika orang bilang untuk apa kamu sekolah, bahwa jadi kita harus menjawab untuk mencari ilmu, jangan mudah patah semangat. Yang keempat, tidak malu mengakui kesalahannya apabila tindakan, ucapan maupun pemikiran yang dilakukan emang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2, baik dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok C ataupun kelompok A. Yuk silakan. Pertanyaan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A atas nama Cindy Aulia. Saya ingin bertanya, misalkan impian mempunyai teman di sekolahan, di lingkungan sekolah sini yang terkena hinaan atau semacam bulian. Terus kira-kira
sebagai temannya itu untuk mendorong semangat teman yang terkena bully itu. Kira-kira salah satu contoh atau hal apa kira-kira yang bisa mendorong teman kamu itu supaya kembali semangat untuk menghindari dari bullying? Oke, bisa saya jawab langsung? Enggak mau didiskusikan atau jawab langsung? Jawab langsung. Oke. Silakan dijawab. Pertanyaan Mbak Cindy sebagai penghinaan kepada teman kita, contoh kecilnya ketika ada di sekolah ada yang menghina teman kita, bahwa kita ini sebagai teman dekatnya memberikan semangatnya, yaitu meyakini bahwa teman saya yang dihina harus diyakini bahwa hinaan itu sebagai penyemangat. Hinaan itu dijadikan sebagai motivasi untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ya. Menambahkan dari teman-teman yang diskusinya, silakan. Ayo, ada yang mau menambahkan? Sudah nggak ada. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada ya. Oke, kelompok berikutnya ini presentasi langsung ya. Kelompok kelompok A ya. Kelompok pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindi Aulia. Saya perwakilan dari kelompok A. Ingin sedikit mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok A, yaitu mengenai tentang ciri-ciri orang yang memiliki sikap, yaitu salah satunya di sini berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah. Yang kedua, yaitu segala sesuatu yang diperbuat ikhlas niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah arang walaupun senantiasa ditempa celaan, hinaan, tantangan dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak malu mengakui kesalahannya apabila tindakan, ucapan maupun pemikiran yang dilakukan memang salah. Kelima, senantiasa sabar dan tawakal dalam menjalankan usaha dan menjalani ujian. Yang keenam, memiliki pendirian yang kuat, teguh dan tetap. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Oh, ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan bertanya. Dua ya, Bu ya. Siap, dua siap? Oke, silakan. Yang pertama yaitu jika ciri-ciri tersebut hanya terdapat satu pada seseorang, apakah ia termasuk orang syaja'ah? Yang kedua yaitu apakah ada ciri-ciri fisik bagi orang syaja'ah? Terima kasih. Oke. Saya Silakan dari atas kelompok B. atas nama Nur Kholis Aziz, perwakilan dari kelompok B. Yang saya mau tanyakan yaitu yang nomor 2. Segala sesuatu yang diperbuat ikhlas niatnya hanya karena Allah. Nah, pertanyaannya, ketika kita mencuri tapi niatnya karena Allah, apakah itu masuk dalam ciri-ciri syaja'ah, dan apakah itu masuk dalam kategori dosa? Jelaskan apa yang membuat saya yakin bahwa itu bisa dosa atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok C tentang pertanyaan apakah jika salah satu dari ciri syaja'ah itu sudah termasuk ke dalam syaja'ah. Karena di sini syaja'ah itu berani dalam hal kebaikan. Apabila seseorang itu sudah berani dalam melakukan kebaikan, salah satu dari cirinya saja itu sudah bisa dikatakan sikap syaja'ah.
yang kedua, pertanyaan yang kedua, ciri-ciri fisik orang syaja'ah itu kira-kira dapat dilihat dari apa saja? Jadi, ciri-ciri fisik orang syaja'ah itu dapat dilihat dari ekspresinya, yaitu di mana orang itu merasakan kepercayaan diri dan keberaniannya, serta dapat dilihat dari tutur katanya kalau orang itu tidak begitu. Oke, bagus ya. Pertanyaan dari kelompok B. Terima kasih atas pertanyaannya dari Nurholis. Di sini pertanyaannya yaitu apakah mencuri dengan ikhlas atas mengatasnamakan dengan niat atas nama Allah termasuk dalam sikap syaja'ah? Menurut saya dari kelompok saya itu tidak. Karena syaja'ah sendiri di sini pengertiannya yaitu berani dalam hal kebaikan. Sedangkan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak termasuk ke dalam hal kebaikan. Jadi bisa dikatakan di sini itu tidak termasuk ke sikap syaja'ah. Begitu. Walaupun niatnya karena atas nama Allah, tetap saja perbuatan itu melenceng dari syariat Islam. Begitu. Buktinya? Kan supaya yakin kan? Iya betul. Betul. Buktinya, contohnya seperti Nah. itu ya. Buktinya. Contohnya, Pak. Contohnya, bukti atau contoh? Buktinya. Bukti Yang betul. kamu contohkan mencuri untuk kebaikan, seperti itu. Buktinya. Buktinya itu. Kan itu kan dapat dari mana itu? Itu. Oh, referensinya. Iya. Ya, bahwasannya Seperti yang saya bilang tadi, bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji atau tercela sesuai yang dikatakan seperti syariat Islam. Di syariat Islam sendiri itu mengatakan bahwa perbuatan mencuri itu dosa. Jadi tidak termasuk ke dalam hal kebaikan. dasarnya saja sudah salah. Syariatnya Islam itu di mana? Kan saya supaya yakin. Ya betul. Ya betul. Saya tidak yakin dengan perkataan Anda. Masih tidak yakin saya. Mencuri itu dosa itu tidak tahu dalilnya, seperti itu. Enggak. Iya. Kan saya contohnya saya mencuri sepatu, tapi niatnya saya karena Allah untuk memberikan ke anak yatim. Ngomong apa kau, Lek? Kenapa tidak tahu tidak? Boleh saya jawab? Oke, silakan, bagus ya. Gini, niatmu itu memang sudah baik, tetapi sama saja bohong. Kenapa? Karena kamu itu ingin memberikan kepada anak yatim itu untuk membuat hatinya senang, tetapi kamu merugikan orang lain. Begitu. Iya benar merugikan. Tapi kan saya pengen dapat pahala juga. Beli sendiri. Iya betul. Ya betul. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, kita akan refleksi. Mulai tak terus lagi bijik. Kelek. Ya betul ada iya gitu. Kali naik. Oke, sudah. Alhamdulillah diskusi pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar, kalian luar biasa dan sangat. Berikutnya adalah silakan kalian refleksikan dari apa yang sudah kalian tangkap tentang pelaksanaan diskusi, terlepas dari materi yang kalian dapatkan atau pengalaman yang kalian dapatkan. Silakan kalian refleksikan. Apa sih? Oh, setelah saya diskusi seperti ini, saya mendapatkan ini belajar dan semacamnya. Silakan. Menyatakan yang benar dan juga yang salah. Itu paling penting ya. Jadi kita harus berani. Kalau itu benar, maka katakan benar. Benar. Kalau itu salah, maka katakan Salah. Tidak boleh Kut. tetapi dengan apa yang seperti pertemuan kemarin harus ada Saja ang. etika. Etika. Jadi walaupun kita mau mengatakan
tidak boleh semena-mena kita kita berbuat anarkis atau merugikan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada etikanya. Misalkan contoh seperti yang ditanyakan oleh kelompok 2, membuang sampah pada tempatnya. Hei, kamu kurang ajar. Tidak boleh. Benar kita berani menegur orang tersebut, tetapi kata-kata kita kasar itu tidak boleh. Jadi bagaimana? Minta tolong jangan buang sampah sembarangan. Di situ ada apa namanya? Etika. Atau tata krama. Jadi segala sesuatu itu ada etikanya ya. Baik itu walaupun kita mau mengatakan kebenaran itu sendiri, tetap ada etikanya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Saya Ya, silakan. Nurholis Aziz. Sudah ada catatan di sini ya. Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 atau B. Ya. Saya menyimpulkan bahwa melalui kegiatan belajar hari ini saya jadi tahu bahwa berbohong karena kebaikan itu diperbolehkan asal dalam batas kewajaran saja, seperti yang dijelaskan kelompok 1 tadi. Terima kasih. Oke, konsepsinya adalah memang berbohong itu termasuk kategori tidak baik ya kan, akhlak buruk, alat kerja dan lain semacamnya. Oke, bagus sekali ya pertanyaan kalian, refleksi kalian tentang tema diskusi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Perilaku syariah itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Karena untuk menghindari kita dari rasa kecil hati, rasa tidak enak diri dan lain semacamnya, selama itu sesuai dengan syariat Islam. Harus berani berkata jujur, harus berani mengungkapkan pendapat dan lain semacamnya agar kita tidak punya rasa kecil hati. Berani mengatakan kebenaran, berani dalam segala sesuatunya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, dalam konteks kebenaran harus sesuai dengan syariat. Ya. Oke, karena kita sudah berdiskusi, sudah refleksi dan lain semacamnya. Kemarin kita sudah mengadakan pretest di awal pertemuan, maka kita akan mengadakan post-test untuk mengetahui tingkat nilai KKM kalian. Sejauh mana kalian bisa menyerap pengetahuan atau ilmu tentang syariah di sini? Ibu akan kirimkan linknya, silakan kalian kerjakan di sini ya. Linknya akan ibu kirim di grup WA. Silakan bicarakan kalau sudah masuk. Ya Bu. Cek linknya ya. Ya Ibu. Gimana? Sudah masuk di grup kelasnya? Sudah. Oke, silakan kerjakan post-test ini. Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit. 25 menit ya, 20 menit. Silakan dikerjakan. Sudah bisa?
berlalu, silakan kalian tutup pelajarannya. Tapi sebelumnya, kalian silakan kerjakan LKPD kalian di rumah, di tempat kerja, peserta didik. Ibu akan kirim linknya lagi untuk pekerjaan di rumah kalian. Silakan dikerjakan sejauh mana. Ya seperti biasa, kita akan mengetahui sejauh mana kalian melakukan itu semua ya. Pelajaran dan ibu. Silakan ibu akan buka link, akan kirimkan linknya untuk LKPD kalian kerjakan ya. Iya bu. Belum di grup WA sudah masuk? Sudah. Sudah? Oke. Sudah, Ibu. Baik. Kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kawan-kawan telah semangat mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama agar di perjalanan pulang kita diberi keselamatan dan apa yang kita diperoleh pada hari ini semoga menjadi bermanfaat. Amin. Amin.